Di dalam pusaran energi terdapat saluran yang panjang dan tipis, dan pita energi itu digulung menjadi satu seperti ular piton raksasa. Luo Zeng dan Ling Xuang melayang di jalur ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Roda awan terbang dapat membantu mereka menyesuaikan arah, tetapi tidak semudah itu dengan kecepatan tinggi. Di kejauhan lorong, beberapa sabuk energi digulung, seolah-olah beberapa ular sanca raksasa melompat. Hati-hati di sisi kanan, ikuti aku, Luo Zeng mengingatkan Ling Xuang di belakangnya. Ling Xuang memiringkan roda Fei Yun ke kanan, dan keduanya bersandar ke sisi kiri lorong. Setelah menyesuaikan orientasinya, keduanya berhasil melewati sisi sabuk energi. Kiri, Luo Zeng berkata lagi. Keduanya terbang ke kanan lagi, dan awan yang tersebar dari Flying Cloud Well membentuk garis putih panjang di saluran energi. Di bawah peringatan awal Luo Zeng, dia melewati dengan aman beberapa kali berturut-turut, tanpa bahaya. Ling Xuang meraih roda Fei Yun dan diam-diam mengikuti di belakang Luo Zeng, melihat sabuk energi seperti cat minyak di sekelilingnya, matanya menatap kosong. Sejak Feng Ge muncul, dia sudah lama tidak sendirian dengan Luo Zeng. Setelah menyadari hal ini, dia agak merindukan hari-hari di lautan niat yang sebenarnya. Saya harap bagian ini akan lebih panjang, pikir Ling Xuang dalam hati. Pada saat ini, riak tiba-tiba muncul di atas saluran energi, dan beberapa pita energi tebal berguling ke bawah. Turun. Melihat sabuk energi yang tebal ini, Luo Zeng juga terkejut, tetapi mengandalkan roda Fei Yun untuk menghindarinya, seharusnya tidak ada masalah. Tepat ketika Luo Zeng menyesuaikan roda Fei Yun untuk terbang ke bawah, dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan gerakan di belakangnya, dan Ling Xuang terbang ke depan dengan hampa, dan tidak turun bersamanya. Ling Xuang, teriak Luo Zeng, dan tiba-tiba memutar roda Fei Yun, dan seluruh orang berputar, dan kabut putih berputar di sekitar tubuh Luo Zeng. Setelah tiba di sisi Ling Xuang, Luo Zeng meraihnya dan meraih roda Fei Yun Ling Xuang dengan tangan lainnya. Kedua roda awan terbang memuntahkan awan dan kabut, dan keduanya jatuh lurus ke bawah. Karena kecepatan jatuhnya terlalu cepat, sabuk energi di atas kepala dihindari, tetapi keduanya bergegas menuju dinding bawah pusaran energi. Ling Xuang mungkin tertegun, menyusut di lengan Luo Zeng dan tetap tidak bergerak. Melihat dinding bawah pusaran energi semakin dekat dan dekat, Luo Zeng mengertakkan gigi dan menyelaraskan kedua roda Fei Yun tepat di bawah. Jika mengenai tembok bawah, saya khawatir pasti akan mati. Wow, semburan awan dan kabut keluar, memperlambat momentum keduanya. Ketika Luo Zeng masih setengah kaki dari dinding gua, momentum aliran ke bawah akhirnya berhenti, dan mereka berdua mulai terangkat. Berbahaya. Luo Zeng menghela nafas lega, dan pada saat yang sama menegur, apa yang kamu tinggal saat ini. Ling Xuang masih menyusut dalam pelukannya, tidak membela atau menyangkal. Ada apa denganmu? Luo Zeng memandang Ling Xuang dengan aneh. Dia tidak bisa melihat ekspresi Ling Xuang, tapi dia bisa merasakan napas longgar yang jiwa Ling Xuang. Masuk akal bahwa tidak ada apapun dalam saluran energi ini yang memengaruhi jiwa, hanya melewatinya tidak akan membahayakan jiwa yangnya. Luo Zeng awalnya ingin mengembalikan roda Fei Yun ke Ling Xuang dan membiarkannya terus mengikutinya. Tapi Ling Xuang hanya meringkuk di lengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya bisa memeluk Ling Xuang dengan satu tangan, dan terbang berkeliling dengan dua roda Fei Yun tergenggam di tangan lainnya. Ling Xuang, apa yang terjadi? Apakah kamu baru saja melukai jiwa yangmu? Aku masih memiliki pil jiwa di sini, dan kristal jiwa. Setelah meninggalkan 13 surga, dia memasuki alam keinginan. Tekanan dari alam keinginan pada jiwa jelas lebih kuat daripada alam bentuk. Luo Zeng juga samar-samar merasakan tekanan ini, tetapi Ling Xuang melangkah ke surga ke-13 dengan dirinya sendiri, jadi dia tidak dapat menahan tekanan ini. Dia hanya melihat wajah kabur Luo Zeng, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, idiot. Luo Zeng mengatakan beberapa kata berturut-turut, tetapi Ling Xuang tidak menjawab sepatah kata pun, dan dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa bergerak maju diam-diam. Setelah beberapa saat, Ling Xuang tiba-tiba berkata pelan, alangkah baiknya jika saluran luar angkasa ini tidak ada habisnya. Ling Xuang, kamu bercanda, kata Luo Zeng sambil tersenyum, bahkan jika saluran luar angkasa benar-benar tidak ada habisnya, roda di Fei Yun energi akan habis cepat atau lambat, dan kemudian kita akan diubah menjadi energi itu. Di tengah jalan, Luo Zeng tiba-tiba berhenti. Bahkan jika Luo Zeng bodoh, dia akan mengerti saat ini. Apa yang saya diskusikan dengan Ling Xuang sepertinya bukan hal yang sama. Setelah Luo Zeng tiba-tiba berhenti berbicara, tangan Ling Xuang di lehernya tiba-tiba menegang, dan kepalanya diturunkan ke lengannya, tampak sedikit pemalu. Kepribadiannya dan Feng Ge sangat berbeda satu sama lain.
Semua orang di Tiangong tahu bahwa Ling Xuang hangat dan ceria, tetapi ketika dia benar-benar menghadapi orang yang disukainya, dia sangat pemalu dan mengungkapkan cintanya dengan sangat samar. Dan Feng Ge menunjukkan kesombongan dan ketidakpedulian di mana-mana, orang asing tidak boleh masuk, tetapi ketika dia memiliki permohonan di dalam hatinya, dia sangat langsung. Pada saat ini, tubuh Luo Zeng juga sedikit kaku. Setelah memasuki pantai lain begitu lama, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan Ling Xuang, dan mereka berdua mengalami beberapa kesulitan hidup dan mati bersama. Tapi Luo Zeng tidak menyangka gadis kecil di Gunung Tai ini memiliki cinta padanya. Memikirkan Ling Xuang dengan tegas menawarkan hati komplotannya di Hunyuan Great World, hatinya juga sedikit menghangat. Tapi Luo Zeng baru saja akan berbicara, tetapi Ling Xuang telah mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan berkata pada saat yang sama tidak peduli apa, aku tidak peduli. Ling Xuang masih selembar kertas kosong secara emosional, memang seperti yang dikatakan Feng Ge, dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi di bawah agitasi Feng Ge, Ling Xuang juga mulai mengkhawatirkan untung dan rugi di hatinya, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Meskipun dia adalah gadis kebanggaan Gunung Tai, kemudaan dan temperamennya tidak jauh berbeda dengan gadis berusia 17 atau 18 tahun. Ling Xuang berkata demikian, Luo Zeng tidak tahu bagaimana menanggapinya. Pada saat ini, lusinan sabuk energi di lorong di depan melonjak lagi, dan energi yang mengalir di sekitar bercampur dengan aura manik, mengalir dengan gila-gilaan ke tengah lorong. Mereka telah mencapai tahap paling sulit dan berbahaya di dalam pusaran. Pegang erat-erat, Luo Zeng tidak punya waktu untuk terganggu, dan di bawah sedikit defleksi dari dua roda awan terbang, dia seperti burung layang-layang terbang dalam badai petir, bolak-balik dalam pita energi ini. Jarak ini tidak jauh, setelah 7 atau 8 napas, keduanya berhasil dilewati, dan sisa perjalanan menjadi tenang. Setelah terbang di pusaran damai ini untuk sebatang dupa, dia akhirnya melihat jalan keluar di depan. Ketika Luo Zenggang mendekati pintu keluar, dorongan yang kuat diterapkan padanya. Ketika dia memasuki pusaran energi, itu sebaliknya. Dorongan ini langsung mendorong dia dan Ling Xuang keluar. Di langit dunia luar, tirai cahaya ungu bersinar di mana-mana di bawah pantulan tirai cahaya ungu ini. Seluruh 14 langit di sisi lain diwarnai dengan sentuhan mimpi, yang tampak sangat tidak nyata. Menurut distribusi 33 surga di sisi lain, ada 13 surga di alam bentuk, dan 19 surga di alam keinginan. Hampir tulang punggung dunia ibu berkumpul di dunia ini. Sebagian besar dari mereka yang bisa memasuki alam ini adalah Chaotic Origin Realm. Tentu saja, bahkan makhluk yang belum melangkah ke Chaotic Source Realm juga bisa masuk ke surga ke-14 jika mereka memasuki indigo dengan jiwa yang. Tetapi mulai dari surga ke-14, kekuatan sisi lain yang terkandung dalam benda-benda di sisi lain di sini pada dasarnya dimulai dengan 1000 dewa, dan makhluk-makhluk yang belum bergabung dengan roh sumber kekacauan pada dasarnya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Tentu saja, tindakan yang bijaksana adalah memilih fusi token seperti turun dari sisi lain, yang dapat menghindari masalah ini. Namun perbedaan kekuatan fisik antara Chaotic Source Realm dan non-Chaotic Source Realm merupakan celah besar yang sulit untuk dijembatani. Di bawah pusaran energi, ada platform batu yang mirip dengan yang ada di 13 surga alam warna, di mana beberapa jiwa yang sudah menunggu di sini. Jiwa yang ini semua adalah murid Tiangong, kebanyakan dari mereka adalah sekelompok orang yang terbang di depan Luo Zeng, tetapi di antara mereka, beberapa jiwa yang dengan aura yang jelas bermartabat adalah orang tua dari Tanah Duka Pedang. Ketika Luo Zeng melayang di udara bersama Ling Xuang, dia merasakan tekanan tak terlihat, yang berasal dari tirai cahaya ungu yang melayang di langit. Namun, jiwa Luo Zeng dan Ling Xuang telah memasuki nila, dan tekanan ini dapat ditoleransi. Dia memeluk Ling Xuang dan perlahan turun, menginjak platform batu dengan hati-hati, lalu dengan lembut menurunkannya. Wajah Ling Xuang sedikit panas di bawah tatapan semua orang, dan dia dengan cepat menyingkir, untungnya. Semua orang di sisi lain tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi murid-murid Tiangong juga terpanas saat melihat pemandangan ini. Menyeberangi pusaran energi adalah hal yang sangat berbahaya, apa yang dilakukan pasangan ini. Yang jiwa yang terengah-engah berjalan dan berkata, kalian berdua, tolong sebutkan namamu dan tunjukkan tanda jiwamu. Orang-orang tua ini tidak mengetahui situasi di sisi lain dunia warna, dan mereka tidak dapat memverifikasi identitas mereka, jadi mereka secara alami menggunakan logo jiwa untuk memverifikasi. Gunung Tai, Ling Xuang, kata Ling Xuang dengan suara rendah setelah memasang logo jiwa. Sekte Pedang Xin Liu, Luo Zeng juga menjawab. Setelah mendengar kata Luo Zeng, orang-orang tua di negeri pedang kesedihan menoleh serempak,
dan banyak orang menunjukkan ekspresi main-main di wajah mereka. Bahkan jika dia tidak memasuki tanah duka pedang, nama yang mulia Ling Xuang telah dimasukkan ke dalamnya, bagaimanapun, dia adalah permata favorit Lao Ying di telapak tangannya, dan dia serta Feng Ge juga dikenal sebagai Suang Jiao dari Tiangong. Dan Luo Zeng menjadi terkenal setelah memasuki tanah kesedihan pedang. Namanya di batu peringkat sangat melampaui orang-orang tua di tanah kesedihan pedang. Tes-tes, cucu perempuan Lao Ying dan Na Luo Zeng. Ini pasangan yang bagus. Bakat, pencapaian masa depan tidak terbatas. Haha, jika saudara Wen melihat adegan ini, saya khawatir dia akan patah hati. Ketika saya keluar dari sisi lain dan memberitahunya, saya tidak tahu ekspresi apa yang akan dia miliki. Tanda tanya. Awalnya, hanya ada sedikit wanita di tanah pedang duka. Keberadaan yang cerah dan menawan seperti Ling Xuang dan Feng Ge menarik perhatian banyak orang tua ketika mereka memasuki tanah pedang duka. Misalnya, wajah Feng Ge dingin, dan orang-orang itu berangsur-angsur menjadi kotor, bagaimana mungkin mereka memiliki kesempatan untuk mendekat. Ling Xuang punya alasan untuk maju dan mundur di hadapan orang-orang ini, sebagai perbandingan, dia mendapat lebih banyak perhatian. Tapi pelukan di pantai seberang ini menunjukkan banyak masalah, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan depresi. Setelah Luo Zeng dan Ling Xuang melaporkan nama dan tanda jiwa mereka, mereka diam-diam mundur ke samping, dan kemudian Luo Zeng berkata saya akan mundur dari sisi lain sekarang, dan Anda akan menunggu saya di sini. Tubuh fisiknya masih terlempar ke dunia warna, dan sekarang gilirannya untuk naik. Hati-hati, Ling Xuang berkata dengan suara rendah, rasa malu barusan belum sepenuhnya hilang. Segera, Yang Sol Luo Zeng juga menghilang di platform batu. Semua orang menunggu di sini, dan menemukan bahwa Luo Zeng telah kehilangan jiwa yang, rasanya agak aneh, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat berikutnya, tubuh fisik Luo Zeng muncul kembali di platform batu 13 surga. Kusai, yang mengarahkan semua orang, melihat kembalinya Luo Zeng, dan senyum santai muncul di sudut mulutnya, sepertinya Yang Sol dari Ling Xuang dan Ling Xuang telah melewati dengan aman. Namun, Luo Zeng tidak mengungkapkan identitas Tianxing kepada dirinya sendiri, juga tidak mengungkapkannya, dan dia tidak akan bertanya. Melihat Luo Zeng muncul, Feng Ge mendekatinya secara langsung, dan bertanya dengan prihatin saya tidak tahu apakah tubuh fisik ini dapat menyeberang tidak mungkin untuk tinggal di surga. Ke-13 untuk tubuh fisik ini Luo Zeng menghibur, jangan khawatir, kasus terburuk adalah hanya meninggalkan tubuh murni, Feng Ge, yang jiwamu selalu baik-baik saja. Baiklah. Lalu Luo Zeng, kamu harus melindungiku. Feng Gege tiba-tiba berkata, dengan senyum langka di wajahnya, terlihat sangat polos. Feng Ge bukanlah tipe orang yang mudah bergaul, sebaliknya, Luo Zeng lebih memilih Feng Ge yang kehilangan ingatannya. Adegan di depannya sangat mirip dengan saat dia kehilangan ingatannya di medan gelap. Melihat wajah seperti itu, hati Luo Zeng sedikit melonjak, dan pada saat yang sama dia sedikit bingung. Penampilan Ling Xuang dan Feng Ge hari ini agak tidak normal. Setelah banyak murid Tiangong, termasuk Lan Qing dan yang lainnya, naik, hanya ada 3 orang yang tersisa di peron batu, Luo Zeng dan Feng Ge. Kalian berdua, aku akan mengambil langkah dulu. Setelah Chou Saigong menangkupkan tangannya, dia mengorbankan roda awan terbang dan terbang menuju pusaran energi di kejauhan. Ketika kesedihan menghilang di pusaran, Luo Zengcai berkata sekarang giliran kita, aku baru saja melewati pusaran energi ini, kamu ikuti saja aku. Kata Luo. Zeng mengaktifkan roda Fei Yun lagi, dan Feng Ge mengikuti dari belakang. Swoosh, swoosh. Keduanya sudah terbang tinggi dan terbang menuju pusaran energi. Ketika Luo Zeng adalah orang pertama yang mendekati pusaran energi, tidak ada respons dari pita energi. Tetapi ketika Feng Ge baru saja mendekat, pita energi di sekitar pusaran tampaknya terprovokasi, dan langsung menjadi gelisah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Feng Ge sedikit membeku, dan dia mengendalikan roda Fei Yun untuk berhenti di udara. Pita energi ini gelisah, tetapi mereka tidak benar-benar menggulung. Luo Zeng mengamati 2 kali pernapasan dan berkata tidak masalah. Mari kita percepat dan bergegas. Feng Ge melihat punggung Luo Zeng dan menjilat mulutnya, tiba-tiba mengungkapkan tampilan yang unik. Dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia percaya Luo Zeng. Keduanya diseduh sebentar di luar pusaran, lalu tiba-tiba berakselerasi, dan bergegas ke dalam pusaran energi. Tetapi pada saat mereka berdua menyerbu ke dalamnya, pusaran energi bermutasi dan menonjol, dan pita energi di pusaran terluar berguling kembali secara bersamaan, menutup jalur pelarian mereka dengan erat.
Perubahan pusaran energi jelas disebabkan oleh Feng Ge. Pintu masuk belakang semuanya diisi dengan sabuk energi itu, jelas tidak mungkin untuk kembali. Selain itu, pita energi di dalam saluran juga menjadi manik, dan pita energi warna-warni naik dengan cepat, mengisi saluran dengan hampir tidak ada ruang kosong yang tersisa. Luo Zeng dan Feng Ge hampir tidak perlu berkomunikasi, dan keduanya sudah bergegas maju. Saat Feng Ge terus menembus lebih dalam ke saluran energi, saluran di pusaran energi menjadi lebih manik, dan pita energi bergulir melayang, membentuk kisi-kisi padat, dan benar-benar menyelimuti keduanya. Melihat kisi-kisi yang dibentuk oleh sabuk energi ini, mata Feng Ge penuh dengan kepanikan. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita keluar dari sisi lain meskipun roda Fei Yun dapat membantu mereka melayang ke langit? Kekuatan dorongan yang diberikan oleh kekuatannya sendiri tidak kuat, meskipun tubuh fisik lebih fleksibel daripada jiwa yang, tidak ada tempat untuk meminjam kekuatan saat melayang di udara, dan kecepatannya tidak dapat ditingkatkan, bahkan karena tubuh fisik lebih berat daripada jiwa yang, lebih kikuk untuk terbang. Bagaimana Anda bisa menembus jaring yang dibentuk oleh sabuk energi? Melihat jaring di depan menutup ke arah mereka, sementara jalan di belakang terus-menerus terjepit. Menurut kemajuan ini, paling banyak 3-5 nafas, mereka akan benar-benar melebur ke dalam pusaran ini, di mana ada kehidupan. Jangan takut. Luo Zeng memindahkan roda Fei Yun ke arah yang berlawanan, mundur ke sisi Feng Ge, dan meraih lengannya. Feng Ge sedikit terkejut, dia tidak bisa memikirkan cara apa yang bisa digunakan Luo Zeng untuk menerobos dalam situasi seperti itu. Pada saat ini, dia melihat kilatan petir di punggung Luo Zeng, dan kemudian terdengar suara retakan guntur dan kilat, dan kemudian sepasang sayap guntur tumbuh dari punggung Luo Zeng dalam sekejap. Bentuk guntur mengubah makna. Meskipun solusi batu penyegelan tidak dapat digunakan di pantai lain, Dao Yun dari jalan ilahi tidak ditolak oleh pantai lain. Dia masih bisa menarik Dao Yun dari dunia batin. Di masa gelap, Luo Zeng menggunakan kehidupan cara ilahi untuk membantu bocah bermata 3 itu sembuh. Sepasang sayap petir Luo Zeng ini sering digunakan di wilayah para dewa setelah dunia ibu, kekuatan Dao Yun jauh lebih lemah daripada kekuatan pihak lain, dan Luo Zeng tidak menggunakan banyak. Tetapi pada saat-saat kritis, itu bisa menyelamatkan nyawa. Retak. Mengikuti kilatan petir di kedua sayap, dia menyeret Feng Ge ke sambaran petir dan melewati kisi-kisi. Feng Ge sedikit bingung ketika dia melihat bahwa dia melewatinya dengan selamat, tetapi dia juga mengerti dalam sekejap. Meskipun keduanya memiliki bentuk fisik yang sama, namun pada hakikat keduanya tetap berbeda. Dia masih memasuki pantai lain dengan Yang Sol, tetapi memiliki tubuh murni yang kuat, dan Luo Zeng benar-benar memasuki pantai lain. Keduanya baru saja melewati jaringan energi ini, dan sabuk energi lain mulai terjalin di depan mereka. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng hanya memeluk Feng Ge secara horizontal, sayap guntur di belakangnya bergerak, dan berubah menjadi sambaran petir lagi dan melesat ke depan. Retak, retak. Setiap kali petir Luo Zeng menyerang ke depan, keduanya mengebor lapisan kisi. Meskipun seluruh saluran telah menjadi manik dan pita energi menyapu, kecepatan Luo Zeng telah meningkat beberapa tingkat sekarang, seringkali sebelum pita energi itu terbentuk, dia sudah bolak-balik terlebih dahulu. Feng Ge hanya berbaring dengan damai di pelukan Luo Zeng, menatap Luo Zeng dengan mata penuh. Setelah jiwa Hu Yun diusir, Feng Ge mengambil kembali semua ingatan di area gelap. Dalam ingatan, dia adalah anak yang bodoh dan bodoh. Meskipun jelas bahwa Feng Ge melihat-lihat ingatan itu, dia sangat pemalu. Dalam ingatan ini, dia juga menemukan kepercayaan dan ketenangan yang unik, yang seharusnya sama dengan Sun dan yang lainnya. Dia selalu memiliki sarana untuk mengubah pembusukan menjadi sihir, mungkin ini adalah sumber dari perasaan itu. Dengan kecepatan Luo Zeng, tetapi hanya beberapa napas, dia telah menempuh lebih dari setengah jarak, hingga 3 atau 5 napas, 2 orang seharusnya bisa bergegas. Meski perjalanannya cukup mulus, Luo Zeng sebenarnya masih menyimpan kekhawatiran tersembunyi di hatinya. Ketika saya melewati babak kedua dengan Ling Xuang sebelumnya, pita energi di bagian saluran sangat mania. Feng Ge menyebabkan reaksi pusaran energi yang begitu besar di paruh pertama bagian itu, dan bagian itu mungkin lebih menyusahkan. Saat pikirannya berubah, Feng Ge tiba-tiba berseru, "Luo Zeng, maju." Ketika Luo Zeng melihat bagian depan dengan jelas, senyum masam muncul di wajahnya. Dia masih berpikir tentang bagaimana melewatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa jalan di depan benar-benar terhalang oleh sabuk energi jalan. Di belakang mereka berdua masih menyusut, tidak ada jalan mundur sama sekali, dan jalan di depan benar-benar terhalang oleh energi, telah menjadi jalan buntu. Sepertinya kita hanya bisa membuang tubuh ini,
kata Feng Ge. Adalah impian siapapun untuk mendapatkan tubuh yang begitu kuat di pantai seberang. Tetapi tidak ada cara untuk pergi, jika Anda tidak meninggalkan tubuh fisik ini. Akibatnya dia dan Luo Zeng harus mati di sini. Wow, wow, sabuk energi itu menumpuk bersama, bekerja sama dua kali satu demi satu. Berderak, Luo Zeng mengubah posisinya beberapa kali, tetapi semakin sedikit ruang bagi keduanya untuk bersembunyi. Jangan memaksa, Luo Zeng, kata Feng Ge. Begitu matanya terpejam, dia hendak meninggalkan tubuhnya, tetapi Luo Zeng berkata tunggu. Petir melintas di tangannya, dan itu berubah menjadi tombak petir spiral, menyerang dinding bagian dalam lorong. Seperti yang dia duga, level energi ini sangat tinggi. Petir yang diubah oleh cara ilahi Xuanlei ini terendam di dalamnya, dan langsung dilebur oleh pita energi ini, sehingga tidak mungkin untuk menembusnya. Tetapi pita energi yang membentuk dinding tampak teriritasi setelah membentuk pusaran, beberapa pita energi meledak ke arah Luo Zeng. Setelah Luo Zeng dengan mudah dihindari, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Feng Ge melihat energi yang datang dari kedua sisi, dan wajahnya bahkan lebih cemas. Luo Zeng, tunggu apa lagi, jika ini terus berlanjut. Saat dia berbicara, ujung jari Luo Zeng menunjuk ke tempat tertentu di dinding gua panggilan di mana-mana. Crackling, crackling. Setiap kali dia menyerang dinding gua, beberapa pita energi di dinding gua meluncur. Setelah pita energi ini ditembakkan langsung ke Luo Zeng, mereka tidak dikembalikan ke posisi semula, tetapi digabungkan dengan pita energi lainnya. Pita energi di dinding gua meluncur satu persatu, dan setelah beberapa saat, sebuah lubang besar terbentuk di dinding gua. Kamu melihat pemandangan ini, Feng Ge juga sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Luo Zeng akan menggunakan karakteristik pita energi ini untuk membuat jalan secara paksa. Mungkin tidak hanya ada satu jalan. Luo Zeng berkata dengan tenang. Lebih banyak guntur meledak dari permukaan tubuhnya dan menabrak lubang besar, lalu dia bergerak dan berkedip lagi, berhasil menghindari sabuk energi yang berputar, dan pada saat yang sama membawa Feng Ge ke dalam lubang yang dalam. Saat mereka berdua masuk ke lubang yang dalam, energi tim depan dan belakang telah sepenuhnya menyatu, dan seluruh saluran energi menjadi padat. Perubahan saluran energi tidak hanya tercermin secara internal, tetapi reaksi eksternal juga sangat intens. Kesedihan adalah yang terakhir meninggalkan pusaran energi dan memasuki surga ke-14. Ketika dia pergi dari pintu keluar, seluruh pusaran energi masih tenang, tetapi tepat setelah dia melangkah ke alam keinginan, pusaran energi tiba-tiba berubah, dan sabuk energi yang membentuk pusaran terus menggulung, sepenuhnya menghalangi seluruh pintu keluar pusaran. Ini Suzai menarik napas dalam-dalam. Setelah Feng Ge menjadi orang yang murni, Koshi juga mempelajari informasi yang relevan. Sebagai dewa surga, yang murni tidak dapat meninggalkan surga itu secara logis. Dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya, apakah Feng Ge dapat melintasi alam keinginan, dan apakah dia akan menghadapi masalah apapun. Kecou tidak menyangka bahwa masalahnya akan begitu besar, dan jika pusaran energi disegel, itu berarti mereka berdua tidak memiliki hubungan sama sekali, tidak mungkin untuk melewatinya. Ada apa? Bagian itu ditutup. Murid Tiangong kita seharusnya datang ke sini. Seharusnya hampir sampai, berbahaya, tapi untungnya semua orang datang ke sini lebih dulu. Sebagian besar murid Tiangong tidak menyangka yang murni dengan tingkat identitas ini, saya hanya mengira itu adalah mutasi sederhana dari pusaran energi. Sepertinya masih ada lebih sedikit orang, seseorang berkata tiba-tiba. Ya, Yang Mulia Feng Ge. Yang Mulia Feng Ge harus menjadi yang terakhir datang ke sini, tapi dia berbeda dari kita. Mungkinkah? Karena dia memiliki bentuk fisik. Banyak murid Tiangong memikirkannya, dan untuk beberapa saat berbisik. Feng Ge, Luo Zeng. Jantung Ling Xuang tiba-tiba berdetak kencang. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menghilangkan jiwa yangnya. Di ruang latihan rahasianya, Ling Xuang tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Ling Xuang tidak peduli dengan hidup dan mati Feng Ge, dan dia secara alami mengkhawatirkan Luo Zeng. Setelah membuka pintu ruang pelatihan rahasia, dia bergegas ke ruang rahasia pelatihan No. 1 Luo Zeng di paling kanan, wajahnya penuh kecemasan. Yang Mulia Ling Xuang, saya tidak tahu mengapa Anda begitu cemas. Melihat ketergesaan Ling Xuang, beberapa orang tua dari tanah ratapan pedang mengelilingi Ling Xuang dengan senyum sopan di wajah mereka. Ling Xuang melihat ke pintu ruang pelatihan rahasia dan berkata dengan cemas, bisakah pintu ruang pelatihan rahasia dibuka? Dia memiliki ketakutan di dalam hatinya, takut setelah membuka ruang pelatihan rahasia, dia akan melihat Luo Zeng's tubuh. Ini, beberapa orang tua saling memandang,
dan salah satu dari mereka berkata ruang pelatihan adalah tempat pribadi, dan umumnya tidak boleh diganggu. Jika orang di dalam tidak mau membukanya, di luar bagaimana mungkin Ling Xuang mau mendengarkan? Tanda tanya. Mereka brengsek. Dengan tergesa-gesa bertanya bisakah itu dihancurkan? Bisa dihancurkan, tapi salah satu dari mereka ragu-ragu. Luo Zeng ini sudah terkenal di tanah kesedihan pedang pada hari pertama. Kebanyakan orang tidak berani memprovokasi dia. Mungkin tidak bijaksana untuk secara paksa membuka ruang rahasia kultivasinya. Saya akan menanggung konsekuensinya, kata Ling Xuang. Oke, pria itu tersenyum sedikit. Karena Yang Mulia Ling Xuang bersedia menanggung konsekuensinya, dia tidak keberatan merobohkan pintu ruang pelatihan nomor 1. Kemudian ketika pria itu mengulurkan tangannya, kekuatan pihak lain berkumpul di telapak tangannya. Setelah kekuatan lebih dari 1000 dewa meletus, dia hanya mendorong dengan ringan, dan pintu ruang rahasia kultivasi runtuh ke dalam. Suara mendesing. Ling Xuang bergegas ke ruang pelatihan rahasia dan berkata pada saat yang sama jangan masuk. Orang-orang tua ini memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi hati mereka juga menebak-nebak. Apakah bocah Luo Zeng itu mati di pantai lain? Itu juga mungkin, mereka akan melintasi dunia seks dan memasuki dunia hasrat. Tidak mungkin. Tanda tanya, anak itu sangat kuat, dia bahkan tidak akan dapat melintasi dunia keinginan. Pusaran energi memang berbahaya, tetapi kebanyakan orang berhasil melewatinya, dan kesulitannya tidak terlalu besar. Setelah Ling Xuang bergegas ke ruang pelatihan rahasia, dia melihat Luo Zeng duduk bersila, dengan cahaya keemasan redup bersinar di permukaan tubuhnya. Setelah dia mendekat dengan cepat, dia mengulurkan tangan dan menekan alis Luo Zeng dengan lembut, dan merasakan alis Luo Zeng nafas jiwa setelah berfluktuasi. Dia sangat lega. Di pusaran, Luo Zeng dan Feng Ge maju dengan cara yang sangat aneh. Luo Zeng secara bertahap menemukan aturan pita energi ini. Seluruh pusaran terdiri dari pita energi ini, tetapi pita energi terbagi menjadi 2 lapisan, pita energi terluar dalam keadaan bebas, yang dapat dengan mudah diganggu, dan kemudian menyapu, menyerang mata yang lewat. Pita energi di lapisan dalam sangat stabil, dan pita energi stabil membentuk dinding bagian dalam saluran. Ketika Feng Ge mendekati sabuk energi luar, sabuk kemampuan yang tidak stabil itu tampaknya telah menerima semacam perintah, dan meluncurkan serangan gila-gilaan padanya, pasti membuatnya mati. Ini seharusnya karena Feng Ge melanggar aturan yang murni, dan karenanya mendapat reaksi keras dari mereka. Pita energi di lapisan dalam relatif stabil. Bahkan jika Feng Ge dekat, mereka terus bergulir, tetapi mereka tidak akan menyerang. Hanya ketika Luo Zeng memukul mereka dengan Dao Yun dari Dao Ilahi, mereka akan memilih untuk melawan. Setelah menguasai hukum operasi mereka, Luo Zeng menjadi semakin santai. Dia menargetkan arah tertentu dan mendorong sabuk energi itu untuk melakukan serangan balik. Ketika sabuk energi digulung satu per satu, lubang besar itu terus bergerak maju. Feng Ge melihat bagian atas kepalanya, bagian bawah, dan kepala biara belakang Su Yuan adalah semua sabuk energi ini, dan perasaan aneh muncul secara spontan. Di bawah kondisi ini, tidak hanya keduanya bertahan, tetapi mereka dapat bergerak maju sedikit demi sedikit. Sementara dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya, ekspresi lega muncul di matanya lagi. Aku tidak tahu apakah kita bisa menggali ke alam keinginan jika kita menggali seperti ini, kata Feng Ge dengan suara rendah. Luo Zeng fokus melepaskan guntur dan kilat, dan berkata arahnya harus benar, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu bisa digali. Tundukkan kepalamu. Luo Zeng tiba-tiba memperingatkan. Feng Ge menundukkan kepalanya di wajahnya, tubuh Luo Zeng dibelokkan, dan sabuk energi melewati lengan kanannya. Ada noda darah di lengan kanan Luo Zeng, dan pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya dari roh sumber caotik di tubuh Luo Zeng semuanya padam, dan dia langsung memasuki kondisi kelelahan. Solusi batu penyegel tidak dapat dibawa ke pantai lain, tetapi caotik origin spirit awalnya lahir di pantai lain. Karena tubuh fisik Luo Zeng telah memasuki sisi lain, caotik source spirit secara alami dapat memberikan efeknya. Energi ini sangat kuat. Wajah Luo Zeng juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa mengandalkan roh sumber caotik, dia selalu bisa menahan sabuk energi, tetapi sabuk energi ini hanya melewati lengannya sedikit, dan dengan sedikit sentuhan, itu melebihi batas atas daya dukung roh sumber caotik. Untuk perjalanan selanjutnya, Luo Zeng menjadi semakin berhati-hati. Setiap kali Anda menyerang, cobalah untuk menarik hanya satu sabuk energi, seolah menarik kepompong, tarik sabuk energi ini ke belakang satu per satu, dan kecepatan maju secara alami akan jauh lebih lambat. Sekitar 1 jam kemudian, setelah Luo Zeng mengeluarkan sabuk energi,
dia menemukan pelat besi logam tergeletak di depan mereka. Ketika keduanya melihat pelat besi logam, mereka sedikit terkejut. Pelat besi apa ini? Feng Ge bertanya, berkedip. Setelah Luo Zeng melihatnya, dia berkata lihat lebih dekat. Sayap guntur di belakangnya mengepak dengan lembut, dan keduanya sudah dekat dengan pelat besi. Luo Zeng mengulurkan tangan dan menyentuh pelat besi, dan perasaan dingin menyebar dari jari-jarinya Ayo. Feng Ge juga menyentuhnya dengan rasa ingin tahu dan berkata saya tidak tahu terbuat dari apa pelat besi ini, tetapi tidak terkorosi oleh energi ini. Luo Zeng berpikir sejenak, dan kekuatan menyembur keluar dari dunia batin, dan membanting ke arah pelat besi untuk menembak. Bang! Dengan suara teredam, pelat besi itu tidak bergerak sama sekali, dan ketegasannya terlihat jelas. Alis Luo Zeng sedikit berkerut. Tidak peduli bahan apa pelat besi ini, tidak mungkin mereka memindahkannya. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah melewati pusaran energi ini, dan pelat besi yang tergeletak di sini secara alami menjadi penghalang. Ayo naik, Luo Zeng mendongak. Retak. Petir lain membombardir ke atas, dan pita energi ditarik ke bawah oleh Luo Zeng lagi. Keduanya berjalan di sepanjang pelat besi sedikit ke atas. Setelah menempuh perjalanan hingga ketinggian lebih dari 20 kaki, mereka masih gagal melewati pelat besi ini. Luas pelat besi ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan Luo Zeng. Mata Feng Ge berkilat, dan dia berkata ayo pergi ke kiri. Luo Zeng mengangguk. Maju ke kiri lagi, kali ini hanya berjarak 2 atau 3 meter, dan benar-benar sampai di ujung sisi kiri, pelat besi membentuk sudut siku-siku di sisi kiri. Ketika Luo Zeng melihat sudut yang tepat, matanya sedikit menyala, ini bukan sepotong besi. Ini mungkin rumah. Mata Feng Ge juga menunjukkan cahaya yang aneh. Kesimpulan dari keduanya datang bersamaan. Siapa sangka ada rumah besi di pusaran energi ini. Didorong oleh rasa ingin tahu, Luo Zeng bergerak maju dari sudut kanan ini, dan jalannya masih mulus dengan pelat besi, tetapi setelah berjalan lebih dari 10 kaki, dia akhirnya melihat sebuah pintu kecil. Pintunya hanya selebar 2 kaki, kira-kira seukuran lubang guk-guk, dan sebuah lingkaran karakter Sanskerta yang sangat rumit terukir di pintunya. Dengan kekuatan pelat besi ini, membuka pintu ini dengan kekerasan mungkin tidak diperlukan. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menekan dengan ringan pada karakter Sanskerta itu, dan salah satu karakter Sanskerta menyala. Feng Ge melihatnya untuk bersenang-senang, lalu menekannya. Setiap kali dia menekan karakter Sanskerta, salah satunya akan menyala, tetapi setelah menekan beberapa lagi, semua lampu merah bahasa Sanskerta menyala, dan semua lampu padam. Itu harus ditekan secara berurutan, Feng Ge berkedip. Dan berkata, sayangnya, sulit untuk menebak urutannya. Kata Luo Zeng. Alis Feng Ge terangkat, tetapi dia ingat bahwa Luo Zeng tampaknya ahli dalam mengartikan bahasa Sanskerta. Jika tidak, bagaimana dia bisa menafsirkan bab pencerahan sejati? Hanya saja Feng Ge tidak tahu bahwa bukan Luo Zeng yang menguraikan bahasa Sanskerta, tetapi Luo Nian di dunia batin. Roh giok telah bersembunyi di dunia tubuh internal Luo Zeng untuk sementara waktu, dan tidak mengamati pergerakan dunia luar. Ketika Luo Zeng memanggil roh safir, dia tercengang melihat pemandangan ini. Luo Zeng, di mana ini? Pergi ke pusaran energi surga ke-14, kata Luo Zeng. Seluruh peradaban safir ditarik dari alam keinginan, dan roh safir pasti memahami pusaran ini. Ada apa dengan rumah besi ini? Bagaimana bisa menahan erosi pusaran energi? Roh safir menatap pintu besi dan berkata dengan kaget. Saya tidak tahu, saya ingin masuk dan melihat-lihat. Anda meminta Luo Nian untuk membantu menguraikan bahasa Sanskerta ini, kata Luo Zeng. Roh safir juga sangat tertarik dengan rumah besi ini, jadi tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan ini. Setelah Luo Zeng menunggu sebatang dupa, roh giok menyampaikan pesan yang diuraikan Luo Nian. Putramu berkata untuk menekan yang ketiga di kiri dulu, lalu yang keenam di kanan, dan yang paling bawah. Seperti yang dikatakan roh giok, Luo Zeng mengulurkan tangan dan menekan bahasa Sanskerta di pintu satu persatu. Setiap kali bahasa Sanskerta ditekan, bahasa Sanskerta menyala dan memancarkan cahaya terang. Kali ini, setelah Luo Zeng menekan 12 kali berturut-turut, lingkaran bahasa Sanskerta mulai memancarkan cahaya hijau. Dengan kilatan lampu hijau di pintu, suara klik terdengar dari pintu, dan pintu seukuran lubang guk-guk itu benar-benar terbuka. Buka. Melihat pemandangan ini, Feng Ge juga menunjukkan pancaran kegembiraan di wajahnya. Masuk dan lihatlah. Roh giok juga mendesak. Setelah Luo Zeng membuka pintu kecil, dia pertama-tama menopang tubuh Feng Ge, dan perlahan mendorongnya masuk, lalu dia menggali ke dalamnya. Pintu ini tidak besar, jelas tidak didesain untuk tubuh manusia.
Setelah hampir masuk, Luo Zeng melihat ke atas dan melihat, ruang internalnya tidak kecil, dan dia dan Feng Ge dapat berdiri tegak di dalamnya. Setelah mereka berdua saling memandang, pupil mereka sedikit menyusut. Ruang dalam terbagi menjadi dua bagian oleh terang dan gelap, sisi dekat pintu kosong dan kosong, sedangkan sisi lainnya gelap gulita, dan tidak mungkin melihat apa yang ada dalam kegelapan. Separuh ruang itu adalah medan gelap. Luo Zeng menatap kegelapan dan berkata, "Seharusnya begitu." Feng Ge mengangguk. Sebagai orang yang murni, dia sangat peka terhadap dunia gelap. Keduanya dengan hati-hati mendekati tempat gelap di sisi lain. Saat mereka mendekat, jeritan melengking datang dari kegelapan. Suara itu sangat keras, dan di telinga Luo Zeng dan Feng Ge, sepertinya jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk jiwa. Di bawah rasa sakit yang parah, wajah Feng Ge menunjukkan ekspresi marah, dan tangan gioknya tiba-tiba terangkat, cahaya langit Dabrahma yang tak terbatas. Pada saat ini, Luo Zeng dengan jelas melihat ada deretan sangkar besi yang tergantung di dinding dalam kegelapan, dan tampaknya ada monster aneh di dalam sangkar besi. Monster di kandang besi tepat di depan mereka memiliki kepala seperti burung hantu, tubuh seperti macan tutul, dan lebih dari selusin tentakel berduri di sekujur tubuhnya. Ketika monster itu berteriak, ia diselimuti di langit yang tak terukur dari Davan, diselimuti cahaya seputih salju, tubuhnya mulai hancur dengan cepat, pertama bulu di permukaan tubuh, lalu daging dan darah, dan akhirnya tulang. Feng Ge tanpa henti, dan terus menghilangkannya sepenuhnya akhirnya, cahaya terang berhenti. Dadanya naik dan turun, dan butuh beberapa saat baginya untuk tenang, jelas ketakutan. Apa-apaan rumah besi ini? Luo Zeng memandangi kegelapan, sedikit mengernyit. Tidak peduli apapun itu, bunuh semua monster di dalam sangkar dulu, kata Feng Ge dengan dingin. Kemudian dia mengangkat jarinya, dan cahaya terang memadat menjadi bola-bola di ujung jarinya lagi. Feng Ge sama sekali tidak ingin melihat monster mengerikan ini. Ada lebih dari satu sangkar besi di dinding, dan ketika kelompok cahaya di ujung jarinya meledak, cahaya putih menyala lainnya melesat ke depan, langsung terpantul di sangkar besi lainnya. Di dalam sangkar kedua ada sesuatu yang tampak seperti ular tetapi bukan ular, dia memiliki wajah aneh yang mengerikan di kepalanya. Ketika cahaya bersinar di atasnya, ular aneh itu berlarian di dalam sangkar, mengeluarkan suara mendesis yang aneh, tetapi akhirnya tidak bisa lepas dari pantulan cahaya putih, dan benar-benar musnah. Melihat akhir dari kedua monster ini, monster di kandang lain juga melompat-lompat di dalam kandang. Mereka telah dipenjara di sini untuk waktu yang lama, tetapi mereka lebih baik mati daripada hidup, lagi pula, mereka tidak ingin sepenuhnya musnah oleh cahaya untuk sesaat. Semua jenis suara aneh keluar dari sangkar besi. Feng Ge tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun, dengan cahaya di tangannya berkedip-kedip, dia ingin membunuh monster di dalam sangkar besi satu persatu. Pada saat ini, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menghentikan Feng Ge. "Jangan bunuh dulu," kata Luo Zeng. Tapi mereka, kata Feng Ge dengan cemberut. "Hanya monster pertama yang menyerang kita, monster lain tidak melakukan apa-apa, dan mereka dikurung," kata Luo Zeng. "Monster-monster ini tidak semuanya jahat bagi mereka, terlebih lagi, jika Anda ingin memahami rumah besi ini, Anda mungkin perlu memulai dengan monster-monster ini." Di bawah bujukan Luo Zeng, Feng Ge memilih untuk berhenti. Dengan karakternya, dia tidak akan pernah berhati lembut, juga tidak akan mendengarkan bujukan orang lain. Tapi kata-kata Luo Zeng sangat efektif, dia menunjukkan senyum manis dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Ayo masuk dan lihat," kata Luo Zeng. "Saya tidak tahu apakah monster ini cerdas, tetapi akan lebih baik jika mereka bisa berkomunikasi." Feng Ge menurunkan dua berkas cahaya lagi, dan setelah menutupi keduanya, mereka melangkah lurus ke dalam kegelapan. Karena karakteristik medan gelap, meskipun dekat, tidak mungkin untuk melihat satu sama lain dengan jelas, bahkan jika Luo Zeng dekat dengan salah satu sangkar besi, dia masih tidak dapat membedakan situasi di dalam sangkar besi. Setelah memikirkannya, Luo Zeng tiba-tiba berkata, "Keluarkan buah kegelapan." Tubuh fisik Luo Zeng tidak dapat memiliki ruang sumi. Ketika dia meninggalkan medan gelap terakhir kali, lilin dan buah kegelapan itu ditempatkan di Feng Singer. Feng Ge mengeluarkan dua buah kegelapan, dan setelah menelan satu persatu, kegelapan di depannya berangsur-angsur memudar. Meskipun masih ada kegelapan yang tidak jelas di sekitarnya, tanpa bantuan cahaya Feng Ge, Luo Zeng dapat dengan jelas melihat kegelapan ada. Di dalam sangkar besi di depan Luo Zeng, ada monster kadal seukuran telapak tangan, yang meringkuk di sudut sangkar dan gemetar. Luo Zeng mencoba berkomunikasi dengan monster kadal, tetapi hal kecil itu jelas tidak jelas, jadi tidak ada tanggapan sama sekali.
Setelah dia menyerah, dia pergi ke kandang berikutnya. Monster di kandang besi berikutnya bahkan lebih aneh, kelihatannya seperti kubus ungu, tertutup lendir, tetap tidak bergerak di tengah kandang besi. Ketika Luo Zeng mendekat, persegi tiba-tiba bergetar, dan dua mata bundar di tengah menatap Luo Zeng. Melihat adegan ini, Luo Zeng bertanya, "Kamu boleh berbicara." Tentu saja dia tidak berharap kotak ini berbicara, tetapi dia berharap itu dapat merespons dengan cerdas. Tetapi pada saat berikutnya, gerakan Kyuk melebihi harapan Luo Zeng. Kubus lengket ini tiba-tiba tampak larut, berangsur-angsur berubah menjadi genangan lendir, dan genangan lendir ini terus naik, dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia, hidung, mata, mulut, tubuh segera, sangkar itu. Ada muncul seseorang persis seperti Luo Zeng. Benda ini bisa berubah menjadi bentuk manusia. Feng Ge menatap Luo Zeng di dalam sangkar dengan ekspresi aneh di wajahnya. Uhuk uhuk uhuk. Benda di dalam kandang itu tiba-tiba terbatuk beberapa kali, menghembuskan nafas beberapa kali, sepertinya beradaptasi dengan tubuh yang baru saja berubah, dan akhirnya berkata, aku bisa berubah menjadi makhluk apapun. Dengar pada titik ini, Luo Zeng mengangkat alisnya tiba-tiba, apakah kamu mengerti bahasa manusia? Keraguan seperti manusia biasa, ini adalah dengan bakat kubus yang berubah bentuk, kita dapat meniru bahasa ras yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ras manusia. Mudah untuk mengatakan bahwa kita dapat berkomunikasi, beritahu kami, di mana apakah tempat ini? Feng Ge bertanya sambil menatap sangkar besi, dan ujung jarinya mulai memancarkan cahaya putih lagi. Warna pencegahan meluap ke permukaan. Luo Zeng di dalam sangkar jelas memiliki ketakutan naluriah terhadap Boundless Skylight. Dia tanpa sadar melangkah mundur, menunjukkan rasa takut dan berkata, aku hanya hewan peliharaan, jangan bunuh aku. Luo Zeng berhenti lagi. Feng Ge, setelah gemetar kepalanya ke Feng Ge, berkata, kami tersesat ke tempat ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya, di mana ini? Luo Zeng di dalam kandang merasa lega, dan kemudian menjawab, kamu masih ayo pergi, ini Mi Chen Tiansu, Tuan dapat kembali kapan saja, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda masuk, tetapi jika Tuan tahu, Anda akan mati. Mi Chen Tiansu. Mata Luo Zeng sedikit menyipit, sudah berapa lama Tuanmu pergi? Lalu Luo Zeng berkata dengan tegas, sudah puluhan ribu tahun dihitung. Menurut 1 tahun manusia, puluhan ribu tahun adalah untuk makhluk di sisi lain yang sering melintasi beberapa era kacau, hanya untuk waktu yang singkat. Namun, pemilik tempat ini belum kembali selama puluhan ribu tahun, jadi tidak mungkin untuk kembali sekarang, bukan? Mendengar ini, Luo Zeng tidak terburu-buru, dan terus bertanya apa yang dilakukan Mi Chen Tiansu ini. Siapa tuanmu? Luo Zeng di dalam sangkar menunjukkan keraguan di wajahnya, hal ini tampak sangat pemalu, terutama setelah melihat makhluk alam gelap di beberapa sangkar sebelumnya diterangi oleh cahaya dan sekarat, itu penuh ketakutan untuk dua manusia di depan, itu terutama Feng Ge di sebelah Luo Zeng. Katakan dengan cepat, kata Feng Ge terus terang. Luo Zeng itu melihat cahaya yang menyala di Feng Singer, dan berkata pusat Mi Chen ini adalah untuk membangun jalan menuju dunia keinginan, tuannya hanyalah seorang penjaga, dia telah bertugas di sini, dan dia telah bertugas bertahun-tahun, tetapi dalam puluhan ribu tahun terakhir, dia sering keluar, dan saya tidak tahu tentang monster di dalam sangkar besi. Hanyalah hewan peliharaan dari Tuan untuk menghilangkan rasa khawatir dan bosan, jadi wajar saja mereka tidak tahu banyak. Namun, Luo Zeng masih mendapat pesan penting dari kata-katanya, jalan menuju Desire Realm tidak terjadi secara alami, tetapi dibangun oleh rumah besi ini. Masuk akal bahwa itu adalah pantai lain yang diciptakan oleh peradaban instan. Lorong-lorong di pantai lain ini, termasuk pusaran energi dan gerbang bintang, juga harus dibuat oleh peradaban instan. Mungkinkah pemilik ini rumah besi adalah anggota peradaban instan? Ketika Luo Zeng memikirkannya, Feng Ge berkata langsung, apakah kamu tidak mampu untuk selalu berubah? Terlihat seperti tuanmu. Itu benar. Luo Zeng menepuk kepalanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Ini disebut Hua monster yang berbentuk seperti balok sihir seharusnya bisa berubah menjadi tuannya. Luo Zeng di dalam sangkar ragu-ragu sejenak, sepertinya dia sangat takut pada tuannya. Berubah dengan cepat, Feng Ge berkata dengan tidak sabar. Dia memiliki minat tertentu pada rumah besi ini, tetapi Feng Ge tidak suka menjelajah seperti Luo Zeng dan Roh Giok, alasan mengapa dia sabar di sini sepenuhnya karena Luo Zeng. Bola cahaya di Feng Singer sedang berdetak. Bola cahaya adalah cahaya lembut untuk Luo Zeng dan Feng Ge, tetapi sangat berbahaya untuk kubus transformasi. Aku berubah, aku bisa berubah. Kubus yang berubah bentuk mengangguk, dan tubuh yang awalnya persis sama dengan Luo Zeng mulai melunak, dan seluruh tubuh menjadi lengket, dan akhirnya berubah menjadi bola bundar.
Bola itu tembus cahaya, dan ada jejak api yang tersisa di dalamnya. Ia tidak memiliki mata, telinga, mulut dan hidung, hanya sebuah bola. Seperti apa rupa tuanmu? Tanya Luo Zengqi. Ya, itulah masternya, jawab kubus Changeling. Secara alami, Luo Zeng dan Feng Ge belum pernah melihatnya, tetapi roh giok yang telah memata-matai diam-diam berkata dengan suara kental ini adalah peradaban Yuanling. Peradaban Yuanling. Luo Zeng tertegun sejenak. Roh Safir menjelaskan kepada Luo Zeng bahwa peradaban instan adalah peradaban nomor satu, dan juga peradaban yang menciptakan seluruh kekacauan. Namun apakah peradaban ini terbukti ada tidak pasti, jadi peradaban dalam arti sebenarnya adalah peradaban Yuanling nomor 2, dan jejak terakhir dari energi fusi juga harus ada di tangan peradaban Yuanling. Ada 5 cabang peradaban Yuanling, yang merupakan roh dari 5 elemen, kata roh Safir Ling melanjutkan. Bahkan di periode paling kuat dari peradaban King Yu, ia tidak dapat menahan peradaban ini. Di sisi lain, peradaban Yuanling adalah raksasa mutlak. Dan sebagai peradaban nomor 2, mereka memiliki keunggulan penggerak pertama yang nyaman. Peradaban pertama yang lahir secara alami dalam kekacauan. Peradaban pertama yang memasuki sisi lain. Peradaban pertama yang menjadi dewa kekacauan kuno. Termasuk begitu banyak yang pertama, dan itu juga dapat menyampaikan beberapa kebenaran dalam waktu yang lama menutupinya, sulit bagi peradaban seperti itu untuk tidak kuat. Pusaran energi yang menghubungkan dunia warna dan dunia keinginan sudah sangat tua. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk dari peradaban manapun telah melewatinya dengan hati-hati, tidak berani terkontaminasi sedikitpun. Saya tidak menyangka bahwa Yuanling peradaban selalu bertugas di dalamnya. Roh Safir menghela nafas. Di bawah penjagaan seperti itu, mereka membiarkan siapapun yang mereka inginkan lewat. Mengenai cara memasuki rumah besi ini, peradaban selanjutnya tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Jika bukan karena Feng Ge adalah orang yang murni, yang memicu serangan balik dari seluruh pusaran energi, dan Luo Zeng membawanya untuk menemukan rumah besi ini secara tidak sengaja, bagaimana dia bisa menemukannya? Bahkan jika saya menemukannya, saya khawatir saya tidak akan bisa masuk sama sekali. Lagi pula, bahasa Sanskerta di pintu tidak dapat diuraikan, tetapi masih ada Luonian yang menantang surga di dunia tubuh internal Luo Zeng. Segala macam kesalahan membuat Luo Zeng masuk. Di bawah induksi Jade Spirit, Luo Zeng juga mengklarifikasi pemikirannya, yang seharusnya terjadi. Dia berkedip, dan terus bertanya pada pengubah bentuk, karena tuanmu adalah penjaga rumah besi ini, tidak bisakah dia mengendalikan pusaran energi ini? Aku. Blok sihir pengubah bentuk jelas tidak berani mengungkapkan terlalu banyak, tetapi Feng Ge benar-benar melemparkan bola cahaya di tangannya ke atas, dan bola cahaya berubah menjadi bola seperti kelereng, naik turun, dia sangat terkesan dengan cahaya langit Davan yang tak terbatas jumlah manipulasi meningkat. Wow, kubus yang berubah bentuk dengan cepat berubah menjadi bentuk aslinya, dan berkata dengan jujur Tuan memang bisa mengendalikan pusaran energi ini, dan sesekali, itu akan menutup bagian itu, sekali untuk waktu yang lama. Itu mengatakan yang sebenarnya. Pusaran energi ini telah ditutup berkali-kali, tetapi segera dibuka. Dikatakan bahwa pada zaman kacau ke-750, saluran energi ini ditutup selama 3 zaman. Saya tidak tahu mengapa, itu terbuka tanpa bisa dijelaskan, kata roh giok dalam benak Luo Zeng. Di mana tuanmu mengendalikan? Luo Zeng bertanya. Rumah besi itu hampir kosong kecuali sangkar yang tergantung di dinding. Di atas sana, lanjut kubus Changeling. Itu menunjuk ke sudut dinding, dan Luo Zeng melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa ada lebih dari selusin karakter Sanskerta yang terukir di sudut gelap. Tuan hanya bisa naik setelah mengaktifkan kata-kata Sanskerta itu. Saya belum naik, dan sebagian besar dari Anda tidak bisa naik blok. Sihir pengubah bentuk mahir dalam ratusan bahasa, dan pernah ada berubah, tetapi kata-kata Sanskerta ini tidak mampu menguraikan. Benarkah? Mulut Luo Zeng sedikit melengkung, dan dia berjalan ke sudut dinding, berdiri di depan bahasa Sanskerta. Apa yang dilakukan manusia itu? Tanya kubus pengubah. Menguraikan bahasa Sanskerta, Feng Ge mengangkat bahu. Bagaimana mungkin? Bahasa Sanskerta tidak begitu mudah diuraikan. Nugget iblis transformasi mengguncang tubuhnya, tidak mempercayai kata-kata Feng Ge. Jangan lupa bagaimana kita bisa masuk, kata Feng Ge dingin. Blok sihir pengubah bentuk ini tidak meninggalkan rumah besi selama bertahun-tahun, tetapi lupa bahwa ada karakter Sanskerta yang diatur di luar rumah besi secara bergantian. Jika Anda tidak menguraikan karakter Sanskerta itu, Anda akan membuka pintu di semua. Kamu benar-benar dapat dengan mudah menguraikan tepat ketika blok sihir yang berubah bentuk tidak dapat dipercaya,
Luo Zeng mengulurkan tangan dan menekan ke arah bahasa Sanskerta. Bas bas bas. Setiap kali Luo Zeng menekan, bahasa Sanskerta bersinar, dan setelah menekan lebih dari 10 kali, semua bahasa Sanskerta memancarkan cahaya hijau redup dalam gelap, dan kemudian datang kakak dengan suara gesekan, tangga logam perlahan diturunkan dari atas. Itu benar, si Sape Shifter tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Setelah dikunci di sini, itu adalah pertama kalinya seseorang masuk ke tempat ini, dan tidak menyangka orang ini begitu cakap. Bisakah menguraikan keberadaan bahasa Sanskerta sesuka hati? Kubus Changeling tidak pernah terdengar. Ketika Feng Ge melihat tangga menurun, dia juga mengikuti. Ketika Luo Zeng baru saja menginjak tangga, dia tiba-tiba mengerutkan kening, menoleh, dan menatap blok sihir yang berubah bentuk. Luo Zeng, ada apa? Tanya Feng Ge. Dia khawatir tentang kebohongan apa yang telah dibohongi oleh kubus pengubah bentuk, dan menginduksi jebakan untuk menjebaknya dan Luo Zeng. Luo Zeng berjalan ke kandang besi dalam 3 langkah dan 2 langkah, tetapi dia bertanya apakah Anda pernah melihat ras manusia. Blok sihir pengubah bentuk. Berbeda dari makhluk umum di sisi lain. Itu bisa meniru banyak ras, hal ini pertama kalinya berubah menjadi penampilan Luo Zeng, tidak peduli bentuk, gerakan, bahasa, dan suaranya semuanya seperti aslinya, ini jelas bukan pertama kalinya berubah menjadi penampilan manusia. Pengubah bentuk itu mungkin merasa bahwa dia tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Keluarga Yuanling sangat suka memperlakukan kubus yang berubah bentuk sebagai hewan peliharaan. Alasannya adalah klan Yuanling tidak memiliki bentuk yang stabil. Faktanya, karena peradaban Yuanling begitu kuat, mereka ditetapkan sebagai ikan air tawar. Tetapi, ketika sebuah peradaban lahir, kesadaran mereka sendiri tidak dapat diubah, sehingga mereka iri dengan peradaban indah yang mengikutinya. Bentuk, sambil dengan keras kepala mempertahankan penampilan aslinya. Oleh karena itu, anggota klan Yuanling memiliki kebiasaan mengumpulkan hewan peliharaan dan menangkap budak. Yuanling yang sangat kuat itu memenuhi syarat untuk menahan ras apapun sebagai budak dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Tapi klan Yuanling di pantai lain tidak semuanya kuat, dan klan Yuanling yang lemah itu tidak dapat mengumpulkan cukup banyak budak. Salah satu metode paling sederhana adalah menaikkan kubus ajaib di penangkaran. Setelah hal ini disetel, itu dapat diubah menjadi hampir semua ras yang dibutuhkannya. Sebelum saya dijual kepada tuannya, saya dikunci di sebuah kuil di surga ke-25, sama seperti kubus transformasi lainnya. Di dalam kuil, banyak ras beradab di penjara, di antaranya ada 2 ras manusia, pria dan wanita, kata kubus pengubah bentuk. Di tangan klan Yuanling, blok sihir pengubah bentuk diperdagangkan seperti komoditas, tetapi jika Anda ingin menjadi komoditas yang memenuhi syarat, Anda harus mempelajari banyak perubahan terlebih dahulu, dan banyak makhluk di kuil itu di penjara. 25 surga. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Ini Xiao Dutian, kata Feng Ge dari samping. Luo Zeng mengangguk, Xiao Dutian masih dalam lingkup Desire Realm, yang menunjukkan bahwa ada ras di Desire Realm. Sudah berapa lama? Luo Zeng bertanya lagi. Jika ini era kekacauan saat ini, nilai berita ini tidak akan besar. Pada zaman kuno, umat manusia telah memasuki pantai seberang, dan itu dalam bentuk daging. Pada saat itu, klan Yuanling merebut Jiuli, bahkan manusia di lisan pun tidak sulit, jadi tidak ada hubungannya dengan ras manusia di pantai seberang. Aku tidak ingat, setidaknya harus ada 10 zaman yang kacau, jawab kubus pengubah. 10 zaman kacau, yang tidak ada hubungannya dengan umat manusia yang lahir di babak peradaban ini, memang telah melihat umat manusia dari sisi lain. Apa nama kuil itu? Luo Zeng bertanya lagi. Itu adalah kuil milik keluarga Yuanling, dibangun oleh garis keturunan api, yang disebut kuil api kegelapan, kata kubus yang berubah bentuk. Setelah Luo Zeng mengingat informasi ini di dalam hatinya, dia menoleh dan menaiki tangga besi. Feng Ge mengikuti Luo Zeng dalam diam. Ketika mereka menaiki tangga ke lantai atas rumah besi, keduanya menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka pada saat bersamaan. Dibandingkan dengan lantai bawah dengan 4 dinding kosong, lantai atas rumah besi itu benar-benar 2 dunia. Tidak jauh dari pintu masuk tangga, terdapat tong besar yang mekar penuh, meski tong besar tertutup rapat, meski ada jarak di antara keduanya, keduanya bisa dengan jelas merasakan nafas jiwa yang kuat memancar darinya, dan nafasnya sangat kuat, murni, tanpa campur aduk pikiran yang berantakan. Luo Zeng dan Feng Ge saling memandang, kristalisasi jiwa. Luo Zeng mengambil langkah, berjalan ke tangki besar, dan mengangkat tutupnya. Kristal jiwa murni menempati tangki besar. Ya Tuhan, ada begitu banyak. Meskipun Feng Ge sangat pandai menekan emosinya,
dia masih berteriak setelah melihat tong besar kristalisasi jiwa ini. Luo Zeng juga menarik napas. Menurut apa yang dikatakan kubus pengubah bentuk, orang-orang Yuanling yang membesarkan kubus pengubah bentuk umumnya tidak memiliki status yang sangat tinggi di peradaban Yuanling. Apakah hanya penjaga yang satu ini yang bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya? Ketika Feng Gesang linglung dengan tong kristal jiwa ini, Luo Zeng telah menahan pikirannya dan masuk ke dalam rumah. Ada kotak besi di sebelah tong besar, dan dua baris karakter Sanskerta terukir di kedua sisi kotak besi. Berbeda dengan bahasa Sanskerta yang sebelumnya suram, bahasa Sanskerta ini terus-menerus memancarkan cahaya merah. Di tengah dua baris karakter Sanskerta, ada depresi, dan token logam berbentuk aneh bertatahkan di depresi. Luo Zeng mengulurkan tangan dan mencoba mengeluarkan token logam, di bawah sedikit kekuatan, itu tidak bergerak sama sekali. Dia terus meningkatkan kekuatannya, tetapi token logam itu tampaknya terintegrasi dengan kotak besi, dan dia tidak menariknya sama sekali setelah memikirkannya. Dia hanya bisa meminta bantuan Luo Nian lagi. Segera Luo Nian berkata pada dirinya sendiri melalui roh giok bahwa ada dua perintah untuk kata-kata Sanskerta ini, satu perintah untuk dikeluarkan, dan perintah lainnya untuk dibuka. Arti mengeluarkan mudah dimengerti, apa artinya membuka? Luo Zeng mengikuti instruksi Luo Nian dan menekan karakter Sanskerta. Ketika dua baris karakter Sanskerta merah bersinar hijau, dia mengambil token dari kasus besi dengan mudah keluar. Tapi karena penasaran, dia memasukkan kembali token logam itu ke dalam kotak besi, dan menekan huruf Sanskerta dalam urutan lain. Kali ini, teks Sanskerta bersinar bukan dengan lampu hijau, tetapi dengan cahaya warna-warni yang mirip dengan pusaran energi di luar. Pada saat yang sama, pusat ruangan di lantai atas mulai bersinar dengan cahaya warna-warni, dan setelah beberapa saat, pusaran energi kecil muncul di depan Luo Zeng dan Feng Ge. Pusaran energi ini. Melihat hal ini, alis Willow Feng Ge terangkat. Jangan takut, itu hanya gambar virtual, Luo Zeng menghibur, pusaran energi ini tidak memiliki energi. Meskipun ini adalah gambar virtual, pusaran energi di depan saya harus disinkronkan dengan pusaran besar di luar. Sekarang saluran di ujung depan dan belakang seluruh pusaran ditutup, yang sama dengan apa yang Luo Zeng dan Feng Ge ditemui sebelumnya. Pengamat. Buka. Kontrol. Informasi yang diungkapkan oleh kubus yang berubah bentuk dan Luo Nian menyatu dalam pikiran Luo Zeng. Dengan kilasan pikirannya, dia mengulurkan tangannya ke arah pusaran, ini selembut kapas saat disentuh. Saat Luo Zeng mengulurkan tangan dan menarik ke bawah dengan lembut, pusat pusaran energi kecil berputar. Dan pusat pusaran energi nyata di dunia luar mulai berputar dari tengah. Setelah Luo Zeng memikirkannya, dia mengulurkan tangannya dan menggulungnya dari kedua ujungnya, meringkuk pusaran yang ramping. Pada saat yang sama, para murid Tiangong yang masih menunggu di platform batu alam keinginan berteriak. Pusaran energi telah berubah lagi. Tidak hanya saluran ditutup, tetapi juga sepenuhnya digulung. Apa yang terjadi? Apakah Anda tidak salah membaca? Para murid Tiangong tidak dapat memahami adegan di depan mereka sama sekali. Ling Xuang juga menatap kosong ke pusaran energi. Meskipun dia memastikan bahwa Luo Zeng masih hidup, dia tidak melihat Luo Zeng mencapai alam keinginan, dan hatinya selalu menggantung. Lagi pula, dia masih terjebak di dalamnya. Mungkinkah perubahan pusaran energi seperti itu ada hubungannya dengan Luo Zeng? Pusaran energi ini terus berubah bentuk di tangan Luo Zeng. Silahkan cari untuk melihat yang terlengkap. Menurut informasi yang diberikan oleh Luo Nian dan kubus yang berubah bentuk, penjaga harus seperti ini, mengendalikan pusaran energi sesuka hati. Tapi ini spekulasi, di dalam rumah besi, Luo Zeng tidak bisa mengamati pergerakan dunia luar. Feng Ge melihat bahwa Luo Zeng sedang menguleni gambar virtual pusaran energi, yang masih sedikit bagus. Luo Zeng memerintahkan pergi ke pintu dan lihat apakah pita energi itu telah surut. Feng Ge mengangguk dan berjalan menuruni tangga turun dan datang ke pintu masuk rumah besi. Dia menatap keluar di sepanjang pintu masuk, dengan sedikit keterkejutan pada murid-muridnya. Rumah besi itu awalnya dikelilingi oleh sabuk energi, tetapi sekarang sabuk energi itu jauh, benar-benar terkelupas dari rumah besi. Setelah dia kembali ke lapisan, dia mengangguk ke arah Luo Zeng, sabuk energi itu telah jauh. Luo Zeng tampak seperti yang dia duga, dan kemudian menunjuk ke pusaran energi di tangannya. Rumah besi itu terletak di posisi pusaran energi ini, kita keluar dari pusaran energi. Dalam hal ini, kita bisa langsung memasuki dunia keinginan. Feng Ge bertanya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak mungkin. Sisi lain tampaknya merupakan ruang berlapis-lapis yang kompleks.
Dunia keinginan dan dunia warna seharusnya tidak berada di ruang yang sama. Peran energi pusaran adalah untuk menghubungkan dua dunia. Jika Anda ingin memasuki dunia keinginan, Anda hanya dapat menelusuri bagian dalam pusaran energi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Ge bertanya dengan mata berkedip. Faktanya, dengan kecerdasan Feng Ge, dia juga bisa mengetahuinya, tetapi setelah sisi Luo Zeng, dia sepertinya tidak terlalu ingin menggunakan otaknya. Karena mudah untuk mengontrol pusaran energi ini, Luo Zeng tertawa. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gambar virtual pusaran energi lagi, dan dengan lembut memainkannya, pusaran energi memanjang, dan saluran di antara mereka diperluas oleh Luo Zeng. Di dalam surga ke-14, murid Tiangong melihat bahwa pusaran energi kembali ke bentuk aslinya setelah beberapa putaran dan putaran. Saluran energi yang dapat dikembalikan ke bentuk aslinya masih berputar, dan pusaran energi terus-menerus meregang, memanjang ke bawah menuju dunia keinginan. Lorongnya sebenarnya sangat lebar, memanjang ke bawah. Seperti, apa yang terjadi dengan pusaran energi ini? Sangat luas, mudah untuk dilewati. Mungkinkah karena Yang Mulia Feng Ge? Tidak mungkin. Banyak murid Tiangong masih bingung, melihat energi ini perubahan pusaran. Mereka mungkin telah menduga bahwa Yang Mulia Feng Ge menemukan beberapa rahasia mengerikan di pusaran energi, dan bahkan mengendalikan seluruh pusaran energi, tetapi asumsi ini sama sekali tidak konsisten. Kelompok energi ini melayang di antara surga ke-13 dan surga ke-14, dan memiliki sejarah yang panjang. Sejarah tidak pernah menemukan asal-usul energi yang kuat ini, dan hanya sebagian orang yang berspekulasi bahwa pusaran energi ini adalah fondasi untuk membangun pantai yang lain. Mengontrol massa energi murni, itu tidak mungkin dilakukan. Dengan begitu banyak murid Tiangong, mungkin hanya Ling Xuang yang percaya bahwa ini mungkin. Lagi pula, dia dan Luo Zeng telah melakukan perjalanan jauh di sisi lain, dan telah melihat Luo Zeng mengubah terlalu banyak hal dari tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi Ling Xuang memikirkannya, situasi ini mungkin dilakukan oleh Luo Zeng dan Feng Ge bersama-sama, dan dia sangat kesal tanpa alasan. Yang Mulia Ling Xuang, ada apa denganmu? Kusai yang berada di sebelahnya merasakan emosi yang dilepaskan oleh Yang Sol Ling Xuang dan bertanya dengan heran. Bagaimanapun, perubahan pusaran energi seperti itu berarti Luo Zeng dan Feng Ge sangat mungkin untuk bertahan hidup, dan dia seharusnya bahagia. Tidak apa-apa, jawab Ling Xuang dengan kaku. Lagi pula, kesedihan bagus dalam kecanggihan, dan memikirkan berbagai penampilan dari dua wanita yang mengikuti Luo Zeng sebelumnya, hati memiliki jawabannya. Latar belakang masing-masing Tiangong Xuangjiao luar biasa, dan Luo Zeng mungkin sulit dihadapi di masa depan rumah. Besi, Feng Ge berdiri di depan tong. Kristalisasi energi di dalam tong berputar dan berubah menjadi garis tipis mengkilap, yang diserap oleh cincin Sumeru miliknya. Jumlah energi yang mengkristal dalam tong besar ini cukup banyak, bahkan jika semua harta istana Taitian di 4 surga ditambahkan, mungkin tidak sepertiga dari tong besar. Meskipun Feng Ge dan Luo Zeng telah memasuki jiwa yang, tekanan di alam keinginan akan lebih besar, dan persyaratan untuk jiwa yang akan lebih tinggi. Hal-hal seperti kristal jiwa selalu kurang, jadi tentu saja dia tidak akan meninggalkan setetes pun. Luo Zeng meraba-raba di sekitar ruangan. Di sebelah kotak besi, ada 2 kotak yang tidak dikunci. Luo Zeng tanpa basa-basi membukanya satu persatu, satu kotak kosong, dan di dalamnya gelap, dan kotak lainnya dibuka lagi, dan ada deretan batu giok hitam. Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengeluarkan salah satu batu giok, meletakkannya di tangannya, dan merasakan hawa dingin. Apa ini? Batu giok hitam memancarkan aura yang unik, tetapi tidak mengandung energi dari pihak lain. Dia ingat bahwa pada tahun 9527, hal-hal yang tidak mengandung energi dari pihak lain ini tidak boleh diremehkan. Mereka pasti memiliki kegunaan khusus. Luo Zeng secara alami menjadi tertarik. Ini adalah giok geng tubuh pemotong, jawab roh giok dengan cepat. Potong tubuh Gangyu. Apa gunanya ini? Tanya Luo Zeng Hao. Tujuan memurnikan tubuh mirip dengan kristalisasi jiwa. Setelah memurnikannya, itu bisa memperkuat tubuh, tapi setelah berpikir sejenak, roh safir berkata benda ini mungkin tidak berguna untukmu. Tubuh juga bisa berlatih saat memasuki sisi lain, selain sedikit latihan di sisi lain, ada juga beberapa jalan pintas, menggunakan body cutting dan giok untuk menghaluskan tubuh bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan cepat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Ini juga merupakan jalan lurus dari kultivasi Ragegat. Pada masa itu, tidak diperlukan roh sumber yang kacau balau. Sangat disayangkan bahwa arti sebenarnya dari tubuh suci dilarang, dan giok pemotong tubuh menjadi langka.
Bahkan jika banyak negara adidaya menemukan giok pemotong tubuh, mereka akan memilih untuk menjualnya dengan harga murah. Sekarang statusnya benda ini secara alami jauh, tidak sebagus kristalisasi jiwa. Karena itu bisa memperkuat tubuh fisik, mengapa tidak berguna bagiku? Luo Zhenghao bertanya. Dasar bagimu untuk memasuki pantai seberang bukanlah untuk memaksakan arti sebenarnya dari tubuh suci. Kamu seharusnya tidak dapat menggunakan benda ini, tetapi kamu dapat mencobanya, saran Sapphire Spirit. Luo Zheng memasuki sisi lain, mengandalkan makna sejati Dao yang unik, bahkan tubuh fisiknya, tidak dapat lagi dianggap sebagai tubuh fisik asli, itu benar-benar heterogen yang ditempa dengan metode pemurnian tubuh alami, sehingga semangat King Yu percaya bahwa memotong tubuh Gang Yu tidak dapat digunakan di Luo Zheng. Terlepas dari apakah benda ini dapat digunakan atau tidak, Luo Zheng akan mengambil semuanya, dan setelah mengambil giok pemotong tubuh ini dari bagian bawah kotak besi, dia akan memasukkan kepalanya ke dalam cincin Sumeru Fengge. Setelah menggaruk rumah besi, sebelum pergi, matanya kembali tertuju pada token logam yang ditempelkan di kotak besi. Luo Zheng tidak terlalu ragu, mengulurkan tangan dan menekan lampu satu persatu pada Fan, dan mengeluarkannya. Token logam ini digunakan untuk memanipulasi pusaran energi. Sebelum Luo Zheng mengeluarkan token logam, bahasa Sanskerta di sekitar token bersinar merah. Menurut penilaiannya, lampu merah ini mungkin terkait dengan identitas Feng Ge sebagai orang suci. Ketika mendeteksi bahwa orang suci melintasi pusaran energi, itu akan menyebabkan pusaran energi bereaksi hebat, sehingga membunuh orang suci tersebut di tengah pusaran energi. Meskipun Luo Zheng memperluas saluran pusaran energi begitu banyak, begitu dia meninggalkan rumah besi dan memasuki saluran, dia mungkin diserang oleh pusaran energi lagi. Dari pertimbangan ini, Luo Zheng mengambilnya secara alami. Ketika dia mencapai lantai bawah rumah besi, Luo Zheng hendak melangkah melewati kegelapan dan meninggalkan rumah besi. Tunggu, Feng Ge berhenti. Apa? Luo Zheng melihat ke belakang dengan aneh. Ada cahaya dingin di mata Feng Ge, dan niat membunuh samar-samar terungkap di kedalaman cahaya. Peradaban Yuanling sangat kuat sehingga kami tidak dapat memprovokasi. Kami telah mengambil begitu banyak hal, dan mereka pasti tidak akan membiarkan itu pergi. Dia berkata saat dia berbicara, cahaya berkumpul di ujung jarinya. Monster lain di kandang besi merasakan niat membunuh Feng Ge, dan menjadi gelisah. Monster yang berubah bentuk bahkan berkata jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Feng Ge tidak berniat berhenti sama sekali, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada monster-monster ini. Tepat ketika cahaya putih menyala dalam kegelapan, Luo Zheng mengulurkan tangan dan mencubit lengan Feng Ge lagi, lupakan saja. Feng Ge menatap Luo Zheng, dengan tatapan rumit di matanya, jangan salahkan aku. Karena berdarah dingin, Anda tahu konsekuensi membiarkan mereka pergi. Dia tahu bahwa ada sedikit belas kasih di hati Luo Zheng, dan dia hanya bisa melakukannya sendiri dalam situasi ini, tetapi dia tidak berharap Luo Zheng menghentikannya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Monster yang berubah bentuk itu berteriak, dan dia berubah menjadi seorang wanita manusia, duduk di tanah dengan tatapan menyedihkan. Luo Zheng menghela nafas, bahkan jika tidak dikatakan, pemiliknya memiliki berbagai cara untuk mendapatkan ingatan dari jiwa mereka, jadi. Luo Zheng bertanya kamu telah terjebak di sini begitu lama, pernahkah kamu berpikir untuk melarikan diri? Tanda tanya, pengubah bentuk melihat ke kandang, dan berkata tanpa daya, kita tidak bisa meninggalkan kegelapan. Setengah dari rumah besi diselimuti kegelapan, yang setara dengan medan gelap, dan pengubah bentuk serta monster lainnya semuanya dianggap daerah gelap makhluk. Konsekuensi meninggalkan kegelapan ini sudah jelas. Lalu bagaimana kamu masuk? Luo Zheng bertanya. Kotak itu adalah kotak hitam, kata kubus pengubah bentuk, kita semua dikemas dalam kotak hitam. Mendengar kubus ajaib pengubah bentuk menyebutkan kotak hitam, pikiran Luo Zheng bergerak sedikit, mengungkapkan sedikit kejutan tiba-tiba. Warna, sepertinya aku melewatkannya. Dia naik ke lantai atas dan menurunkan kotak hitam lain di sudut. Baru saja tatapan Luo Zheng tertarik dengan cutting body Gang Yu, tapi dia mengabaikan kotak hitam ini. Bagian bawah kotak hitam itu gelap, dan sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Ketika Luo Zheng masuk, dia menemukan ada lubang di bagian bawah kotak, yang merupakan bidang gelap independen. Apakah ini kotaknya? Luo Zheng bertanya. Ya, ya. Tiba-tiba menyadari bahwa dia akan bebas, blok transformasi sangat bersemangat, tetapi berubah menjadi wanita manusia terbuka dengan postur yang sangat tidak senonoh. Luo Zheng mengerutkan kening dan berkata kamu harus berubah kembali.
Luo Zhengcai menghancurkan sangkar besi ini setelah blok sihir pengubah bentuk diubah menjadi prototipe. Monster-monster itu tampak menakutkan, tidak ganas, terutama setelah kubus yang berubah bentuk berkomunikasi dengan mereka. Monster-monster ini bahkan lebih tenang, dan setelah meninggalkan sangkar besi, mereka secara alami masuk ke kotak hitam di tangan Luo Zheng. Setelah memasukkan kotak hitam ke ruang Sumi Fengge, keduanya berjalan menuju pintu kecil. Setelah Luo Zheng keluar dari pintu kecil terlebih dahulu, ada retakan di belakangnya, dan sayap guntur yang menyilaukan muncul di punggungnya lagi, dan kemudian Feng Ge juga keluar, dan bergegas ke pelukan Luo Zheng dengan sangat alami. Saluran pusaran energi telah diperluas 7 atau 8 kali, dan itu sangat luas. Sabuk energi yang semula gelisah tidak bereaksi sama sekali. Feng Ge dapat menggunakan roda awan terbang untuk terbang perlahan. Tapi Feng Ge jelas tidak memiliki ide ini, dan masih meringkuk dengan tenang di pelukan Luo Zheng. Terbang di lorong yang luas dan tenang ini seperti berjalan di tanah untuk Luo Zheng, tetapi setelah selusin napas, Luo Zheng menyeret serangkaian lampu listrik, dan bergegas keluar dari jalur energi dan mendarat di peron batu. Yang mulia Feng Ge akhirnya keluar. Hebat! Para murid Tiangong yang sedang menunggu di peron batu melihat Feng Ge diturunkan oleh Tian Xing dan buru-buru mengepungnya. Melihat pemandangan ini, Chou Sai tanpa sadar melirik Ling Xuang di sampingnya. Ling Xuang berdiri diam di tempat, mengatupkan mulutnya, dan tubuhnya sedikit kaku. Beberapa orang tua dari Tanah Duka Pedang mengepung Feng Ge dan bertanya sebentar, mereka ingin tahu mengapa fenomena abnormal seperti itu muncul di pusaran energi. Feng Ge tidak berniat menjelaskan kepada mereka, tetapi hanya mengatakan beberapa patah kata dengan sikap dingin. Beberapa orang tua tidak punya pilihan selain menyerah ketika mereka mengalami kemunduran adapun Tian Xing itu, orang tua di Tanah Ratapan Pedang sebenarnya telah mendengarnya sejak lama, dan ini adalah pertama kalinya mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka sangat menantikan kedatangan Tian Xing dan Feng Ge. Alam keinginan tidak seperti alam warna, pertempuran di sini jauh lebih intens daripada alam seks Istana Taitian selalu pasif di antara banyak negara adidaya, dan mereka tidak hanya harus menghadapi negara adidaya, tetapi juga harus menghadapi yang kuat balapan di sisi lain. Apakah itu Tian Xing atau Feng Ge? Itu akan sangat membantu dunia warna. Setelah murid-murid Tiangong berkumpul, beberapa orang tua dari Tanah Kesedihan Pedang memimpin jalan, meninggalkan platform batu, dan menuju ke kedalaman surga ke-14. Meski keduanya berada di sisi lain, masih ada perbedaan besar antara dunia warna dan dunia hasrat. 13 hari alam warna juga akan memberi banyak tekanan pada Yu Yang Hun, tetapi tekanan itu masih bisa dipertahankan, tetapi tirai cahaya ungu yang tergantung di atas alam keinginan sangat menegangkan. Sepanjang jalan, beberapa murid Tiangong tidak bisa bertahan, jadi mereka hanya bisa mengisi pil jiwa terus-menerus. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan orang tua, mereka melewati sebuah gunung hitam dan melihat sebuah kota besar dan megah di depan mereka. Di dunia warna, Luo Zheng juga melihat kota, dan klan Yuanling memiliki kota besarnya sendiri. Ada lebih banyak makhluk yang lebih kuat di sisi lain di alam keinginan, dan kota besar klan Yuanling tidak dapat dibandingkan dengannya. Apakah ada makhluk dari sisi lain di kota ini? Seorang murid baru bertanya dengan gugup. Ini adalah kota semua jiwa. Secara alami, ada makhluk dari sisi lain, dan jumlahnya banyak. Tapi saudara junior, jangan gugup. Ada banyak klan kuat di Guguk Guktian. Dan makhluk dari sisi lain harus mematuhi aturan. Selama mereka tidak main-main, mereka umumnya baik-baik saja. Seorang lelaki tua di Tanah Kesedihan Pedang menjelaskan. Ketika mereka melangkah ke surga ke-14 untuk pertama kalinya, mereka juga sangat gugup. 3170